Hey guys, selamat datang di UDC Channel, di mana saya membahas dan mereview barang-barang EDC atau everyday carry yang menurut saya merupakan hobi yang cukup unik dan masih agak jarang di Indonesia. Tapi saya cukup surprise di sini ternyata banyak juga peminat center. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas dua center yang menurut saya terbaik di tahun 2019 dan bahkan masih sanggup atau pantas menyandang gelar tersebut di tahun 2020, yaitu kedua center ini, Lumintop FW3A dan Emisar D4 V2, yang sepertinya masih jarang dibahas di sini. I'm sorry for my English speaking friends, but there are already tons and tons of videos or reviews about them. I really want to introduce this awesome flashlight to my fellow Indonesians here. Pertama-tama, saya akan koreksi sedikit. Yang saya maksud terbaik adalah untuk kategori enthusiast. Menurut saya, center terbagi menjadi beberapa kategori. Saya jelaskan sedikit dulu. Untuk skip ahead langsung ke review centernya, silakan skip. Timestamp ada di description ya. Kategori pertama adalah untuk regular customer. Merek-merek yang umum dan terkenal, contohnya Olight, or Phoenix, atau Nightcore, dan lain-lain. Lalu ada kategori enthusiast. Bagian menganggap center adalah sebuah hobi, bukan hanya untuk kebutuhan penerangan saja. Di kategori ini biasanya mode atau user interface sangat rumit. Outputnya pun sangat amat terang. Bahkan ada yang sampai melakukan mods atau modifikasi. Contohnya kedua center ini yang akan saya bahas mendetail di video ini. Ada juga kategori entusias yang lebih affordable. Contohnya seperti merek-merek Convoy, Astrolux, dan lain-lain. Mereka lumayan populer karena biasanya harganya lebih terjangkau dan gampang dimodifikasi. Tapi biasanya kualitasnya tidak sebagus atau sepremium yang ini. Convoy S2 Plus ini salah satu contoh yang amat sangat populer. Oke, jika tadi yang lebih affordable, ada dua kategori lagi untuk entusias yang lebih mahal. Yang pertama kategori premium, yang menggunakan material premium seperti titanium, copper, steel, dan brass, bahkan Damascus steel. Di kategori ini biasanya yang dicari bukan lagi output ataupun modenya, tetapi premium feel-nya. Kebetulan saya sudah mulai masuk ke tahap yang ini dan mulai mengumpulkan sedikit contohnya. Dan di kategori terakhir yang lebih parah adalah custom flashlight. Untungnya saya belum terperosok sampai ke dalam sini, dan sepertinya tidak akan pernah. Oke, sekarang mari kita lihat dan bandingkan apa yang menjadi kelebihan dua center berikut. Maksimum outputnya 2800 lumens dan 4300 lumens, tergantung dari pilihan LED. Ada banyak pilihan LED seperti XPL, Nichia, SST20, dan beberapa pilihan color temperature dari 6500K, cool white, neutral white, sampai dengan warm white. Harga mereka masih cukup terjangkau, memang tidak semurah center budget, atau masih ada pilihan lain yang lebih murah. Mereka juga memiliki beberapa pilihan modifikasi seperti stainless steel bezel, short tube, glow in the dark gasket, dan lain-lain. Ukurannya sangat kecil atau compact. Untuk tube berikut yang menggunakan 18500 seukuran dengan 18350 di kebanyakan center lainnya. Bahkan untuk ukuran normalnya juga sudah termasuk compact. Tapi saya tidak pernah menggunakan tube originalnya yang berukuran 18650.
Karena untuk EDC saya lebih prefer yang kecil, jadi saya pilih baterai tube yang kecil dan pendek. Berikut tampilan mereka menggunakan 18350 tube. Jauh lebih kecil dibandingkan sensor lainnya yang menggunakan ukuran yang sama. User interface-nya juga sangat kompleks. Bahkan firmware-nya bisa di-refresh. Ada jual kitnya terpisah. Kedua sensor ini menggunakan firmware yang namanya Anduril. Penciptanya saja namanya keren, yaitu Toykeeper. Ada beberapa mode, Thunderstorm, Candlelight, bahkan Temperature Config. Since outputnya sangat tinggi untuk bodi sekecil ini, tentu saja max output hanya berupa burst mode, which means hanya sebentar dan akan otomatis redup sendiri, diatur oleh temperature control tersebut. Ada Moonlight or Firefly mode yang sangat penting untuk saya pribadi, menjadi mode yang paling sering digunakan. Terkadang untuk user interface yang simple, low, medium, high, mereka harus membalance tingkat kecerahan pada mode low, agar tidak terlalu redup atau terlalu terang. Since Anduril menggunakan ramping mode, kedua sensor ini tidak dibatasi oleh jumlah mode, atau bisa disebut infinity variable brightness. Dan setahu saya UI ini satu-satunya yang ada dua level brightness untuk Moonlight mode. Dan dua-duanya programmable. Kedua mode tersebut dapat diakses dari lockout mode. Satu untuk ramping, satunya lagi untuk step mode. Beberapa mode lainnya, 4 clicks for lockout, 5 clicks momentary on, 6 click untuk muggle mode, yaitu untuk user interface yang lebih simple. Kedua sensor ini ada plus minusnya menurut saya, dan masing-masing ada daya tariknya sendiri. Kebetulan saya cukup beruntung dapat memiliki keduanya tanpa perlu memilih salah satu. Kalau nggak pasti bingung deh. Yang pertama, auxiliary light or auxiliary LED versus glow in the dark. Auxiliary mode lebih pretty dan warna dapat dirubah sesuai mood. Dan hanya menggunakan daya yang sedikit. Glow in the dark gasket lebih simple dan lebih elegan. Juga terdapat banyak pilihan warna. Dan ultra glow ini dapat menyala sangat terang untuk beberapa menit, lalu menyala redup berjam-jam, cukup sampai di pagi hari. Kedua fitur ini bukan hanya gimmick menurut saya, tapi juga berguna untuk memudahkan kita menemukan mereka di malam hari. Untuk D4V2 ini bisa dibedakan auxiliary-nya untuk mode normal dan mode lockout. Biasa saya menggunakan red high untuk mode normal, agar saya tahu kalau sensor ini dalam posisi unlock. Gimana menurut kalian? Lebih oke yang mana? Lalu simple design versus sophisticated. Keduanya cukup minimalis tanpa tulisan atau branding sama sekali. Hanya ada sedikit di bawah sini. Dan tidak perlu karena bentuknya cukup ikonik dan sudah mewakilkan. Sebetulnya lanyard hole ini jadi bikin tidak align. Bagi sebagian orang yang OCD ini cukup mengganggu. Jika bisa memilih, saya lebih mending tanpa hole tersebut.
4 LED tentu lebih terang dibandingkan 3 LED yang kira-kira 1000 lumens per LED-nya. Dan again tergantung dari LED yang dipilih. XPL yang biasanya paling terang. SSD dan Nichia tidak seterang XPL, tapi high CRI, color rendering index, yang maksudnya warna jadi tampil lebih sesuai dengan aslinya. Tail switch versus side switch. Again, ini preference. Tadinya saya pikir tail switch lebih oke, tapi ternyata untuk pemakaian sehari-hari lebih enak menggunakan side switch. FW3A menggunakan E-switch yang menggunakan tube hitam ini. Yang menyebabkan hardware lockoutnya sedikit berbeda. Untuk emisar, jika kita lockout, akan kembali ke mode normal. Sedangkan untuk FW3A, jika kita lockout, masih akan mengingat mode lockout tersebut. Keduanya juga tersedia dalam material yang lebih premium. Tentu saja saya sangat tertarik. Mungkin jika bisa mengulang atau tahu dari awal, saya langsung beli yang titanium version. Tapi terus terang, kedua senter ini salah satu contoh senter yang versi normalnya juga bagus dan tidak kalah jauh dari versi premiumnya menurut saya. Dan keduanya pun saling membuat versi saingannya. Lumintop mengeluarkan EDC18, versi yang mirip dengan D4V2 ini, also dengan side switch. Bentuknya juga lumayan mirip menurut saya. Emisar pun mengeluarkan KR4 dengan tail switch, dan bentuknya pun mirip dengan FW3A. Tapi saya tetap lebih suka kedua versi original ini. Di zaman sekarang, senter kecil seperti ini sangat impresif outputnya untuk di indoors. Tetapi begitu ke outdoor langsung tidak berasa terangnya. Nah, kedua senter ini masih sangat terang walaupun di outdoor. Tetapi karena menggunakan TIR optics yang menghasilkan flat light, jadi walaupun sangat terang, jangkauannya tidak terlalu jauh. Okay guys, I'm back at the bridge. I really hope they don't put the lights. Otherwise, I really have to find another place to, another dark place to shoot the beam shots. Here is we go straight to turbo. Here is the FW3. $2,800 lumens. It's starting to get hot already. And this is the D4V2, also straight to turbo, around 3,000. Here's my headlight for comparison. FW3, D4V2. FW3, D4V2. Headlight. Okay, hope you guys enjoyed the beam shots comparison.
Dua-duanya pun ada versi throwernya, yaitu FW1A dengan 1 emitter dan emisar D1 dengan 1 emitter juga. Tetapi menurut saya agak tanggung. Mungkin di video selanjutnya saya akan buat review terpisah untuk center thrower yang menurut saya paling oke. Oke, mungkin segitu dulu untuk review kali ini. Jika ada komen atau pertanyaan, silakan lanjut di comment section ya. And jangan lupa untuk subscribe. Until next time, bye now. Jadi jika disuruh memilih salah satu, susah juga ya. Dua-duanya merupakan center favorit saya. Dan untungnya saya tidak berada di dalam posisi di mana saya harus memilih salah satu dari mereka. Tapi jika disuruh memilih salah satu,